karena Richard Eliezer terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dituntut hukuman pidana penjara 12 tahun. Padahal status Eliezer sebagai justice collaborator atau penguak fakta sudah banyak mengungkap cerita janggal dengan semua perkataan jujurnya. Richard Eliezer pun tak kuasa menahan tangisnya usai mendengar tuntutan hukuman 12 tahun penjara dari jaksa. Bahkan Eliezer terdiam lama di kursi pesakitannya. 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan menggunakan dalam perkara atas nama terdakwa Arif. Tak hanya tangis Eliezer, pengunjung sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun menyambut riuh tuntutan hukuman 12 tahun penjara pada Eliezer. Teriakan kekecewaan pada tuntutan jaksa dari pengunjung sidang yang bersimpati pada Eliezer terus terdengar selama jaksa menyelesaikan pembacaan tuntutannya. Bahkan, majelis hakim sempat harus men-skor sidang beberapa saat karena kegaduhan di ruang sidang makin tidak terkendali. Dengan tingginya tuntutan hukuman untuk Richard Eliezer, apakah jaksa penuntut umum JPU ikut terjebak prank dan yang sepertinya juga dirancang Ferdisambo CS? Karena kalau kita ingat saudara, pada September 2022, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pernah mengaku terkena prank oleh Ferdisambo yang dengan meyakinkan mengatakan tewasnya Yosua disebabkan peristiwa tembak-menembak. Jadi memang saat itu saya sudah sempat bertanya seperti yang tadi saya sampaikan. Bahkan dia menyampaikan, dia bersumpah kan. Bersumpah di hadapan Pak Kapolri. Beberapa kali saya tanyakan, termasuk terakhir pada saat Richard sudah mulai berubah keterangannya, dia masih tidak mau mengakui. Oh. Sampai datang di tempat saya tanya sekali lagi, dia masih bertahan bahwa memang begitu faktanya kata dia. Akhirnya pada saat selesai dia dipatsuskan, pada saat itu dipatsuskan 2 hari kemudian dia mengakui perbuatan. Mengakui semuanya. Ya. Jadi memang bahasa dia namanya juga mencoba untuk bertahan. Richard Eliezer Pudiang Lumiu, terdakwa Ferdisambo seketika itu juga menghampiri tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup dengan menggunakan sarung tangan hitam, menggenggam senjata api, menembakkan ke arah tubuh korban hingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Kami pikir bahwa status dia sebagai GC tidak diperhatikan, tidak dilihat oleh jaksa penuntut umum. Bahwa kami melihat bahwa perjuangan dari awal bagaimana Richard Eliezer yang coba konsisten dan ketika dia harus berani mengambil sikap, kemudian dia berani berkata jujur dari proses penyidikan sampai proses persidangan itu ditunjukkan. Yang pasti kami berharap bahwa yang pertama status JC-nya akan diputuskan sekarang, yang dimasuk di dalam surat tuntutan. Yang kedua juga ada keringanan penjatuhan hukuman. Apa itu keringanan penjatuhan hukuman? Di dalam pasal 10A di penjelasannya disebutkan keringanan penjatuhan hukuman ini untuk justice kolaborator itu meliputi bisa saja dikenakan tuntutan untuk pidana bersyarat secara khusus, kemudian ada juga percobaan, ada juga yang paling pasti adalah ada juga pidana yang paling ringan di antara para terdakwa lainnya. Seperti tadi disampaikan oleh kuasa hukum dari Eliezer bahwa LPSK telah memberikan surat rekomendasi kepada jaksa penuntut umum. Saya jelaskan surat rekomendasinya seperti apa? Ya, satu pertama kita mengirimkan 2 kali surat ya. Pertama itu surat rekomendasi yang bersangkutan sebagai justice kolaborator Richard Eliezer dalam hal ini. Yang kedua disampaikan juga bahwa selain justice kolaborator yang bersangkutan juga berhak untuk mendapatkan penghargaan. Apa saja itu penghargaannya? Pertama adalah penjatuhan keringanan hukuman, yang kedua berkaitan dengan hak-haknya dalam selaku narapidana nantinya, misalnya ada pembebasan bersyarat dan sebagainya. Warga juga merasa terkejut dan terpukul dengan hukuman yang dijatuhkan 12 tahun. Kami cuma berharap kiranya Richard Eliezer tetap dapat kuat
dan kedua dia dapat tidak goncang dengan hukuman yang ada sekarang. Tapi kami yakin kebenaran pasti akan berlaku untuk anak kami Richard Eliezer, dan kedua kami juga memohon kepada Pak Hakim akan memberikan hukum yang seadil-adilnya kepada Richard Eliezer. Di sisi lain, saudara, istri Ferdy Sambo Putri Chandrawati hanya dituntut dengan pidana penjara selama 8 tahun oleh jaksa penuntut umum dalam kasus yang sama. Padahal saat membacakan tuntutan, Putri Chandrawati disebut ikut merencanakan dan mendampingi Ferdy Sambo untuk mengatur pembunuhan Yosua. Jaksa pun menilai tidak ada alasan pembenaran atau perbuatan Putri membunuh Yosua karena Putri tidak menyesali perbuatannya. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun, dipotong masa tahanan dengan perintah untuk membuktikan seolah-olah ada perencanaan. Beberapa di antaranya akan kami jelaskan di sini, sebut sebagai karangan yang tidak berdasar, yaitu ketika dikatakan seolah-olah Bu Putri itu meminta atau memerintahkan Ricky mengamankan senjata di Magelang. Tidak ada satu bukti pun, tidak ada satu saksi pun, dan bahkan Richard sendiri juga mengatakan dia tidak mengetahui terkait dengan hal itu. Ricky juga mengatakan itu inisiatif sendiri karena melihat situasi. Jadi, jaksa yang mengarang cerita atau Putri yang bersandiwara?